Lantas apakah writing atau ekritur atau tulisan ini mempunyai suatu ruang dan waktu yang sama dengan realitas komunikasi? Kata Derrida, ya. Jadi komunikasi dan tulisan ini mempunyai suatu ruang yang sama, ruang dan waktu yang sama. Jadi komunikasi dan tulisan ini mempunyai suatu ruang dan waktu yang sama, Tapi pedoman atau aturan atau sistem dari tindak tutur berada dan bertemu di dalam suatu fakta terbatas, suatu batasan-batasan empiris dari ruang dan waktu. Ini penting sebetulnya. Jadi kalau apakah tulisan dan komunikasi itu mempunyai ruang dan waktu yang sama? Ya, kata Derrida. Tapi kalau tindak tutur itu berada dan bertemu di dalam suatu fakta yang terbatas atau suatu batasan-batasan empiris dari ruang dan waktu. Jadi tindak tutur atau komunikasi itu hanya terbatas pada sisi empiris saja. Dari sisi fakta-fakta, dari sisi faktual. Itulah mengapa kok orang-orang analitik, orang-orang misalnya Russell dan Wittgenstein atau bahkan Whitehead pertama ya, itu menekankan common sense, bahasa sehari-hari itu sebagai analisis bahasanya, agar suatu kata itu bisa bermakna ketika ia logis, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu. Kata Derrida ini karena mereka komunikasi itu berada pada suatu batasan-batasan empiris dari ruang dan waktu. Nah ini sebetulnya menarik. Nah, sementara tulisan pada saat yang sama di dalam ruang yang sama, tulisan pada saat yang sama dan di dalam ruang yang sama berarti juga berada dalam fakta empiris tadi itu, berada pada fakta-fakta batasan faktual, akan memungkinkan melepas batasan-batasan itu. Jadi tulisan ini mampu melepas batasan-batasan empiris yang tidak bisa dilampaui oleh tindak tutur atau komunikasi. Nah, dan membuka bagian yang sama, yakni sesuatu yang hadir, sesuatu yang faktual yang hadir untuk suatu cakupan sudut pandang yang sangat luas. Nanti kita akan bahas sedikit, kita ambil contoh nanti beberapa contoh dari gestur tulisan, dan kita kan bisa memahami mengapa kok Derrida berkata nothing outside the text, itu tidak ada di luar teks atau tulisan. Oke. Di sini kita mulai untuk memahami tadi itu, untuk memahami tentang tulisan atau tentang struktur kehadiran faktual itu antara perbedaan komunikasi dan tulisan. Derrida di sini memberikan satu contoh untuk membahas interpretasi tulisan di esai ini. Oke. Terus di sini juga Derrida bahas tentang, untuk membahas tentang interpretasi tulisan, interpretation on writing ini, Derrida sendiri meragukan apakah contoh yang ia berikan itu dapat ditemukan dalam sepanjang sejarah filsafat. Dengan kata lain, baru di Derrida ini konsep tentang tulisan ini dibahas. Contoh yang diberikan oleh Derrida di sini dari esainya Condillac, yakni Essay on the Origin of Human Knowledge. Jadi di sini dia membahas tentang Condillac, yakni esai tentang asal usul pengetahuan manusia.
Yang karya Condillac ini mempengaruhi langsung Warburton. Warburton ini juga filsuf yang berpengaruh, tapi di Indonesia sendiri nama Warburton ini asing. Ini asing sebetulnya. Dan di sini mengapa kok Derrida ini memilih Condillac sebagai alat analisisnya, sebagai titik tolak dia membahas tentang tulisan. Karena Condillac ini secara eksplisit merefleksikan tentang asal usul dan fungsi dari teks tulisan yang mengorganisir dirinya sendiri dalam diskursus filsafat atau diskursus filosofis sebetulnya. Jadi Condillac ini membuka gerbang tentang fungsi dari teks dan asal usul teks yang mengorganisir dirinya sendiri dalam diskursus filsafat. Jadi teks ini sebetulnya tulisan selama ini tidak pernah dibahas dalam sejarah filsafat barat. Atau kita bisa tahu dalam Parmakon, Derrida ini mendekonstruksi tentang konsep Parmakon dalam dialog sofisnya Plato itu. Tentang Parmakon. Jadi Parmakon ini bisa baik juga bisa buruk. Jadi dalam Parmakon itu ada satu kesatuan entitas yang mampu merubuhkan sistem oposisi biner. Ada juga misalnya Plato ini sangat memusuhi tulisan. Bagi Plato ini tulisan itu adalah suatu hal yang tidak otentik dari pengetahuan manusia. Karena ya bisa dihapus, ya bisa diulang. Kalau ucapan tindak tutur itu adalah pengetahuan asali yang murni, kata Plato. Dari situ seluruh sejarah filsafat ini luput membahas tentang konsep tentang tulisan, dan ini baru di Derrida sebetulnya. Oke. Jadi ketika Condillac ini membuka gerbang refleksi tentang asal usul tulisan dan fungsi dari tulisan, Condillac ini menggunakan suatu analisis yang namanya retracing atau pelacakan kembali untuk menemukan asal usul tulisan. Ya, pelacakan kembali ini poin penting yang Derrida sampaikan. Retracing. Jadi analisis pelacakan kembali atas asal usul dan fungsi dari tulisan yang Condillac ini menempatkan tulisan di bawah otoritas komunikasi. Nah, jadi ini retracing the origin and function of writing is placed in a rather uncritical manner, dalam cara yang tidak pernah dikritisi, bahwa tulisan ini hanya di bawah otoritas kategori komunikasi. Nah, ini bagi dia ditentang betul seperti yang kita tahu bahwa tulisan hanya sebagai perpanjangan luar biasa dari gestur oral. Itu ditolak sama Derrida itu. Apa yang saya sebut sebagai di dalam konsepnya, aku ingat, fonocentrisme. Nah, ini penting. Ini sebetulnya dalam rangka untuk meruntuhkan fonocentrisme. Oke. Di sini Derrida sudah mulai membahas Condillac dengan lebih rigid tentang retracing atau pelacakan kembali itu. Dalam bab 12 dalam bukunya Condillac ini, yakni berjudul dalam bab 12 bagian 2, yakni berjudul On Language and Method, bahasa dan metode ini. First section, jadi dari bab pertama, dari seksi pertama yang berjudul On the Origins and Progress of Language, asal usul dan progres dari bahasa. Ia menyampaikan, Condillac ini menyampaikan mengapa seseorang itu menulis
Nah, ini yang dianalisis Derrida dalam bab 12, dalam bagian kedua on language and method ini. Condillac memberikan pernyataan begini, mengapa kok orang ini menulis gitu. Pertama, because they have to communicate, atau karena mereka harus berkomunikasi, karena mereka ingin berkomunikasi. Kedua, because what they have to communicate is their thought, their ideas, their representations. Karena mereka harus mengkomunikasikan pemikirannya, ideanya, representasinya. Pikiran, kata Condillac, sebagai representasi mendahului dan mengatur komunikasi yang mengantarkan ide, yakni suatu konten petanda. Jadi Condillac ini, mengapa kok seorang menulis? Pertama, karena mereka harus berkomunikasi, ini primer sekali. Kedua, karena mereka harus mengkomunikasikan pemikirannya, ideanya, representasinya. Dengan demikian, pikiran sebagai representasi dari realitas tentu saja mendahului dan mengatur komunikasi. Jadi pikiran ini sebagai yang mengatur komunikasi untuk mengantarkan ide. Dengan kata lain, ia merupakan suatu konten petanda. Oke, lanjut. Terus kata Condillac yang ketiga, karena seorang ketika menulis sudah selalu mempersilahkan dirinya untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada dirinya sendiri dan pada orang lain ketika dalam satu cara yang terus-menerus menciptakan makna-makna partikular dalam komunikasi, yang ide-ide dalam pikiran itu tertuang dalam tulisan. Jadi orang menulis di alasan terakhir ini, kata Condillac, karena seorang ketika menulis sudah selalu mempersilahkan dirinya untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, yang menciptakan makna-makna partikular karena dia sendiri yang bikin, karena dia sendiri yang mempunyai ide, mau nggak mau mana itu harus partikular, yang kemudian makna-makna partikular dari ide itu tertuang dalam tulisan, entah itu dalam bentuk tulisan alfabet, hieroglifik, Egypt atau Mesir itu, atau ideografik Cina. Ini sebetulnya pembahasan penting yang harus kita bahas sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasannya dari Atas Austin. Baik, selanjutnya itu di bab 12 tentang selanjutnya Derrida menyinggung bab 13 bagian pertama, yakni on the origins and progress of language, paragraf ke-13, yang Condillac menyatakan tentang tulisan, on writing. Apa itu tulisan? Ketika seseorang dalam mengkomunikasikan pikirannya, berarti pikirannya harus terdengar. Keharusan tentang membayangkan tanda baru yang mampu mengabadikan apa yang di dalam pikirannya dan membuat tahu pikirannya kepada seseorang yang tak hadir, yang absen. Jadi saya bacakan Inggrisnya ya. Man, in a state of communicating their thoughts by means of sounds, felt the necessity of imagining new signs capable of perpetuating those thoughts and of making them known to persons who are absent. Nah, Derrida sendiri ini menggarisbawahi I underscore this value of absence. Nah, di sini Derrida menggarisbawahi tentang nilai value of absence, nilai ketakhadiran. Yang ketakhadiran itu, yang absen itu mampu mengantarkan putusnya homogenitas dalam suatu sistem bahasa.
Itu tentang absence, ketahadiran. Oke. Ini penting sebetulnya. Jadi di dalam menulis kata Condillac, ia ingin mengkomunikasikan pikiran-pikirannya yang kepada seseorang yang tidak hadir, yang absence. Jadi nilai ketahadiran ini digarisbawahi penting dalam pemikiran dari bahkan Derrida sendiri, yang mampu memutus homogenitas dari suatu sistem bahasa. Oke. Di situ sangat tampak ini Condillac ini mengandaikan bahwa dalam menulis seseorang mengkomunikasikan pikirannya secara langsung dan tepat. Dengan kata lain, tulisan ini disesuaikan pada suatu hukum mekanis. Itu sepanjang sejarah tentang tulisan. Ia dipahami sebagai suatu hukum mekanis. Nah, dengan demikian, karena tulisan itu adalah cuma sebagai tempat kita berkomunikasi, yang di bawah komunikasi, yang tulisan itu marginal di bawah komunikasi, maka tulisan sepanjang sejarah tidak mempunyai efek, tak punya sedikit pun akibat atau peran dalam struktur maupun konten makna. Jadi dianggap tulisannya hanya kering ya, sebagai wadah tok, sebagai suatu yang sekunder di bawah komunikasi. Yang itu sangat tampak dalam bukan hanya di Condillac tapi seluruh sepanjang konsep tentang tulisan. Oke. Condillac ini melanjutkan. Jadi kata Condillac melanjutkan. Jadi imajinasi hanya akan merepresentasikan gambar yang sangat sama. Ini saya di sini Derrida menggaris miringkan yang sama, yang sangat sama. Jadi imajinasi hanya akan merepresentasikan gambar yang sangat sama, di mana gambar itu sudah selalu diekspresikan melalui tindakan-tindakan dan kata-kata, dan yang memiliki dari awal mulanya diberikan bahasa figural dan metaforis. Makna yang paling natural untuk melukiskan gambar dari sesuatu, untuk mengekspresikan ide tentang seorang manusia atau seekor kuda, yang satu direpresentasikan dari bentuk yang satu atau dari bentuk yang lain. Dan usaha pertama pada saat menulis yang terjadi hanyalah lukisan sederhana atas sesuatu. Jadi tulisan itu hanya dianggap sebagai suatu representasi gambar dari imajinasi, dan itu tetap kontinu, konstan, statis. Kalau kita membayangkan kata kuda misalnya, nah ketika aku pertama kali menulis, kuda itu merepresentasikan gambar yang sangat sama dalam konten pikiran saya. Nah, dan pada titik permulaan tulisan, ia diberikan bahasa figural, citra gambar, dan itu sifatnya metafor atau metaforis. Makna yang paling asali, yang paling natural itu bagi Condillac itu adalah fungsinya ketika kita melukiskan gambar dari sesuatu. Sebetulnya tulisan atau bahasa ini atau kata-kata ini hanya suatu gambaran atau lukisan dari sesuatu. Nah, terus kesimpulan Condillac apa? Condillac concludes, thus, the general history of writing proceeds by simple gradasi from the state of painting to the of the letter. For letter are the final steps that are left to be taken after the Chinese marks, which on the one hand participate in the left to be taken after the Chinese marks in the nature of Egyptian hieroglyphics, and on the other
participate in the of letters just as the hieroglyphics participate both in Mexican paintings and Chinese characters. These characters are so close to our writing that an alphabet simply diminishes the inconvenience of the great number and is their succinct abbreviation. Itu kan apa, dengan kata lain, jadi sejarah general dari tulisan merupakan hasil dari gradasi sederhana dari menyatakan lukisan ke dalam kalimat. Ini sebetulnya kesimpulannya apa yang pertama, terus apa namanya itu, dan bahasa yang paling natural kata Kundila, atau bahasa yang paling asali itu, atau tulisan yang paling asali kata dia. Sejarah umum tentang tulisan itu merupakan hasil dari gradasi sederhana dari menyatakan lukisan ke dalam kalimat. Itu tampak banget atau tampak sekali di dalam Egyptian hieroglyphics, kan dia banyak simbol-simbol, lukisan-lukisan, atau bahasa Cina, atau lukisan Meksisian. Jadi di sejarah bahasa di dunia ini, yang tesis kolonial ini menjadi benar ketika ia membahas tentang Mesir, Cina itu atau Jepang itu adalah suatu hasil dari gradasi sederhana dari lukisan ke dalam kalimat, sehingga dia bentuknya sebagai simbol-simbol. Itu kata Condillac. Nah, oleh karena itu ini digaris miringkan oleh Derrida ya. Karakter representasional dari komunikasi menulis tadi itu ciri komunikatif dalam tulisan sebagai gambar reproduksi imitasi dari kontennya akan menjadi sifat yang tetap dari seluruh perkembangan suatu gambar, dan itu sifatnya suatu karakter yang homogen, reduktif, dan mekanis. Nah, itu adalah dampak dari ketika tulisan hanyalah gradasi sederhana dari menyatakan lukisan ke dalam kalimat. Jadi karakter representasional dari komunikasi tulisan sebagai sebuah wadah komunikasi, tulisan akan sifatnya tetap dan karakternya homogen, reduktif, dan mekanis. Itu sangat tampak. Ini Condillac menyatakan tulisan itu hanya gradasi sederhana dari konsep lukisan, gambar itu. Nah, oke, kita balik lagi tadi ya tentang ketahadiran. Kita kembali pada apa kata Derrida. Let us now return to the notion of absence that I underscored in passing in the text of Condillac. Jadi dari Condillac tersebut kan kita tadi kembali kepada tema sentralnya nih, ketahadiran. Dan terdapat dua hal yang diajukan oleh Derrida dalam pembacaannya atas Condillac. Pertama, tentang ketidakhadiran penerima. Itu absence ya. Jadi ketahadiran. Dua, Derrida memberikan dua. Yang pertama itu tentang ketidakhadiran penerima. Saya menulis, berarti saya menulis kepada sesuatu yang tidak hadir. Saya menulis, berarti saya menulis pada Anda, pada mereka yang itu absence, itu yang tidak hadir. Oke. Suatu tulisan hadir dalam rangka untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada mereka yang tak hadir. One writes in order to communicate something to those who are absent. Nah, ketakhadiran pengirim, penulis, dan pembaca memutus dirinya dengan dirinya sendiri dan menghasilkan akibat-akibat secara mandiri dari kehadirannya. Maksudnya begini, saya menulis buku, saya kan pembaca saya tidak hadir. Ketika saya menulis teks, pembaca saya kan tidak hadir. Begitu pula ketika Anda membaca buku saya
saya tidak hadir ketika Anda membaca. Itu kehadiran pengirim dan penerima atau pengarang dan pembaca. Nah, yang kejadian itu, peristiwa itu memutus aku dengan penulis dengan dirinya sendiri dan menghasilkan akibat-akibat secara mandiri dari kehadirannya. Nya di sini ada tulisan sebetulnya. Jadi tulisan itu mempunyai karakter mandiri yang dia tuh tulisan itu bisa terlepas dari beban kehadiran pengarangnya. Nah, ini sebetulnya menarik. Jadi aku sebagai pengarang memutus diriku dengan diriku sendiri karena teks itu adalah bagian diriku juga dan kita dipaksa terputus. Dan keterputusan itu menghasilkan akibat-akibat bahwa teks itu kehadirannya akan mandiri. Sehingga kemandirian teks itu akan menghasilkan suatu keretakan, atau bukan hanya keretakan, tapi teks itu akan, karena kehadirannya itu mandiri dan terputus dari kehadiran sang pengarang, maka ia menjadi teks yang bebas. Dengan kata lain, teks itu sudah selalu meminjam istilah Derrida, auto dekonstruksi. Seperti itu. Dan ini menarik. Oke, itu pembacaan Derrida atas Condillac tentang yang absen itu. Aktualitas kehadiran dari intensi-intensinya, bahkan jika pengarang itu mati, ketakhadirannya, kan pengarang mati, kan dia sudah tidak hadir lagi dalam menyampaikan isi bukunya. Nah, kehadiran si pengarang ini termasuk di dalam keseluruhan struktur tulisan. Dengan kata lain, kehidupan ini adalah suatu gram, suatu ekritur, bahkan itu dalam kehidupan kita sendiri. Nah, itu. Jadi ketika Anda menulis suatu esai, suatu bahasa, atau suatu buku, maka semua itu berada di dalam suatu struktur tulisan. Ini saya baca ya. In that, even after his death, his absence, which moreover belongs to the structure of all writing. Nah, ini penting sebetulnya. Jadi ketakhadirannya yang absen itu. Kedua, absensinya. Kedua, ketakhadiran yang dikatakan oleh Condillac merupakan suatu penjelasan yang sangat klasik sebagai suatu modifikasi lanjutan dan pembebasan progresif dari tuduhan kehadiran. Apa ya? Maksudnya, ini betulnya ketakhadiran yang dibahas oleh Condillac ini merupakan titik tolak atau modifikasi lanjutan. Dan ini suatu pembebasan yang progresif tentang konsep atas tulisan ya. Jadi tulisan itu dulunya dibebankan hanya sebagai komunikasi, atau tulisan itu hanya sebagai perpanjangan dari komunikasi kan. Yang komunikasi itu syarat dengan beban kehadiran, atau yang kita tahu tadi itu fakta-fakta empiris atau batasan-batasan empiris ruang dan waktu kan. Nah, dan sehingga tulisan itu dituduh mempunyai kehadiran tertentu, beban kehadiran. Nah, di Condillac meskipun dia masih klasik, itu sudah mulai melakukan pembebasan tulisan dari tuduhan kehadiran itu. Nah, itu dia. Ini mengapa kok teks Derrida ini saya tertarik sebetulnya, karena memang yang gak hadir itu hadir dalam ketakhadiran. Tapi di pembahasannya Spivak itu saya nemu di kata pengantarnya yang panjang di gramatologi itu, ada ketakhadiran itu bisa mampu merobohkan pemikiran metafisika bahkan ontologi. Kata Derrida itu, metafisika itu apa? Metafisika adalah ilmu tentang kehadiran. Nah, di sini kita menemukan suatu pemutusan rantai kehadiran tuh dari sifat tulisan. Oh, ini keren ini. Asli keren kalau ini. Nah, jadi
tulisan yang dulu cuma dianggap sebagai suatu beban atau perpanjangan komunikasi yang penuh kehadiran atau beban-beban batasan empiris ruang waktu, dari pembahasan Kondillac inilah meski klasik, tulisan menjadi terputus dari beban kehadiran. Nah, tapi diingat operasi supplementation kata Derrida itu apa? Supple, supple. Gimana ini baca bahasa Prancisnya ya? Supple gitu mungkin ya. Atau supplementation, supple atau penggantian atau penambahan. Supple. Karena ini suplemen. Nah ini kan, suplemen ini konsep khusus dalam pemikiran Derrida. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang penting dalam Derrida ini banyak. Jadi kayak suplemen penyederhanaan, penggantian itu. Dan juga ada tadi namanya absen, tentang belum ini bahas tentang yang ini berkaitan satu sama lain dalam membangun proyeknya yang namanya dekonstruksi itu. Jadi dekonstruksi ini konsep yang paling permukaan dari Derrida itu. Kayak gunung es, nah dekonstruksi itu di atasnya tuh, puncak gunung esnya itu dekonstruksi, bawahnya tuh ya kayak begini-begini, gelap-gelap begini. Oke. Supre mana? Kita tanya Gus Payat aja, supre bacanya, supler. Mana? Nah, tapi operasi suplemen ini, penandaan ini bukan menunjukkan suatu pemutusan atas kehadiran, tidak. Kata Derrida tidak. Melainkan suatu hanya kelanjutan reparasi homogen, memperbaiki homogenitas dari struktur kehadiran itu yang cuma dianggap sebagai yang satu, yang representatif, yang tunggal itu dibenahi sama Derrida itu. Dan itu memodifikasi kehadiran. Jadi tidak memutus murni dengan struktur kehadiran, tidak. Derrida ini masih percaya tentang komunikasi, tentang kehadiran konkret, kehadiran itu. Tapi setelah kita tahu itu tidak lagi cukup. Derrida ingin melampaui konseptual macam itu. Nah, dan itu memodifikasi kehadiran di dalam representasi kita. Oke. Itu dulu mungkin. Ini masih panjang, kurang 10 halaman lagi. Nanti saya lanjutkan kapan-kapan. Tapi secepatnya lah. Ini sudah sejam. Oke. Yang berikutnya masih panjang sebelum kita bahas tentang pembahasan inti dari Derrida terhadap Austin. Ini masih belum, ini masih pembukaan ini. Untuk mengkritik penuh pemikirannya Austin. Jadi ini masih dasar-dasarnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, kita lanjutkan pembahasan